nama saya Mini, saya dari kelas PPSI Abadi dari semester 4 atau dari angkatan 2021. Jadi kali ini saya akan membuat video mengenai tugas linguistik historis dan kognitif. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan bahasa yang digunakan oleh saya, ibu saya, bapak saya, kakek nenek saya dari mama dan kakek nenek dari ayah. Jadi kali ini saya akan menyampaikan yang pertama itu dari ayah saya. Ayah saya ini ibu dan bapaknya adalah sama-sama suku Dayak Kanayan. Berarti bahasa yang digunakan oleh ibu dan bapaknya ayah saya adalah Dayak Ahe. Yang kedua, ibu saya juga ibu dan bapaknya sama-sama keturunan Dayak Kanayan. Jadi bahasa yang digunakan adalah Dayak Ahe. Jadi ketemulah ibu dan bapak saya keturunan yang sama. Ibu saya keturunan Dayak Ahe, bapak saya juga keturunan Dayak Ahe. Jadi bertemulah mereka berdua dan mereka tentunya menggunakan bahasa Dayak Ahe untuk hari-harinya. Lahirlah saya dan kakak saya. Jadi kami juga menggunakan bahasa Dayak Ahe yang dimana karena setiap harinya kita menggunakan bahasa Dayak Ahe. Itu adalah bahasa sehari-hari kita. Jadi sudah saya sampaikan keturunan saya berasal dari Dayak Kanayan. Jadi pada saat ini saya juga akan menyampaikan mengenai kata benda, kata kerja, kata sifat, dan keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan suasana. Saya akan menyampaikan bahasa Dayak Ahe kata benda. Yang pertama yaitu adalah silawar. Silawar ini artinya celana, yang kedua kertas, yang ketiga buuk, yang keempat rumah, yang kelima cawan, yang keenam kaca, yang ketujuh sangkalan, yang kedelapan pakaian, yang kesembilan iso, yang kesepuluh songkok. Jangan khawatir, nanti untuk penerjemahannya akan saya simpan di sini. Oke. Kemudian kata kerja. Kata kerja yang pertama itu badandan, yang artinya itu berdandan. Kedua ngansah, ketiga mubuhi, yang keempat yanunu. Jadi yanunu ini artinya adalah membakar. Yang kelima basapu, yang keenam banosok, yang ketujuh batamu, yang kedelapan nabakan, yang kesembilan nyorong, dan kesepuluh macahat. Jadi kita orang Dayak itu pasti banyak etnya, kayak misalnya macahat, kayak gitu, yang artinya itu adalah memecahkan. Jadi di sini adanya terjadi fonologi, penambahan kata pada awal kalimat dan pada akhir kalimat. Ya, jadi kata dasarnya sapu ini sebagai contoh, kata dasarnya sapu ini menjadi dalam bahasa Dayak Ahe pun ada tambahan kata BA di depannya menjadi basapu. Di dalam bahasa Indonesia juga menjadi menyapu. Adanya kata penambahan kata me pada awal kalimat. Nah, jadi di sini saya juga akan menyampaikan kata sifat. Yang pertama manse, yang artinya itu adalah manis. Yang kedua masam, yang artinya asam. Yang ketiga pada, yang artinya itu adalah asin. Yang keempat cega, yang kelima jahat, yang keenam babah, yang ketujuh panyak, yang kedelapan ponok, yang kesembilan saibet, dan yang kesepuluh itu badakah. Di sini tidak ada penambahan kata, namun di sini adanya morfologi. Kenapa dikatakan ada morfologi? Karena di sini adanya perubahan pada kata atau perubahan bunyi yang terjadi pada kata sifat pada bahasa Dayak Ahe ini ya. Kemudian keterangan tempat. Yang pertama itu Kak Panamuk, yang artinya itu di bukit. Yang kedua Ampat Kak Udas, yang artinya itu dari hutan.
yang ketiga sampai simpang, yang keempat kak sekolah, yang kelima kak tokoh, yang keenam ampat kak umah, yang ketujuh kak umah, yang kedelapan sampai patangan nabut, yang artinya itu sampai di tengah laman. Jauh berbeda, bukan? Yang ke-9 kak tapiat, kak, dan ke-10 karyap, yang artinya di sini ke sungai ya, dimana yang di sini ada perubahan makna. Yang pertama itu kak Panamukung, jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu menjadi di gunung. Makna bunyinya itu berbeda dan jadinya berubah makna pada kalimat keterangan tempat kali ini. Kemudian keterangan waktu yaitu tumare, ampagi, ampeat, dan lusa. Kemudian keterangan suasana, hangat yang artinya panas. Kemudian bera yang artinya marah dan revo. Mungkin yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Dadah.